Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para sesepuh bini sepuh yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Non Madani, pengurus takmir Masjid Non Madani. Hidup ya? Enggak, ini mic-nya masih enggak. Dan juga yang saya hormati segenap keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar yang sampai pada detik ini masih setia hadir, masih setia mensyiarkan Majelis Zawiyah Al-Azhar. Saya doakan semoga panjenengan yang istiqomah hadir mensyiarkan Majelis Zawiyah Al-Azhar dengan tawasul Quran, dengan tawasul solawat, dengan tawasul bacaan-bacaan zikir. Semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rizki kita menjadi rizki yang barokah. Semoga yang sedang ada masalah diurai dan diberi solusi masalah oleh Allah. Semoga kita dijauhkan dari bala, musibah, fitnah. Amin. Allahumma amin. Mari kita bersama-sama mengingatkan Majelis Zawiyah Al-Azhar ini. Saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan bahwa ini semua kita niatkan untuk bikin Allah bahagia, untuk bikin Rasulullah bahagia, agar hidup kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang tahu bagaimana keutamaan mendatangi majelis ilmu, direwangi ngesot dari rumah, direwangi berangkang dari rumah pun pasti akan jenengan apa bayang no berangkang. Jadi baru pemanasan. Ini nampaknya efek lontong. Mas Eko, ternyata efek lontong tuh bikin yang tidak bisa berdiri tadi. Ya Allah, saya itu tak inceng kok aduan tadi sampai berdiri itu sampai cekelan tralis. Ya Allah, ini lontong sak lonjor gitu. Jadi kan nambah kali piring tapi. Mangke mitung dino ditambahi masih kau lagi. Oleh karena itu, maka berbahagialah Bapak Ibu kita yang berkesempatan hadir di Majelis Zawiyah Al-Azhar. Sadar tidak sadar, zikir yang barusan kita lantunkan, zikir yang barusan kita baca itu isinya sudah komplit. Oke, isinya sudah komplit, mau diamalkan di rumah silahkan. Saya sudah dapat izin, Yai, kalau misalnya ini saya ijazahkan kepada jamaah Zawiyah Al-Azhar, apakah diperkenankan? Diperkenankan. Jadi kalau jenengan dikasih ijazah niku bilangnya gimana? Qabil tu, ojo dilanjutnya qabil tu nikahaha wa tazwija bil mahril madhkuri halan. Coba-coba piye kapan ya kan? Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita lanjutkan kajian kitab Zawiyah Al-Azhar pada malam hari ini. Ini kalau lihat tekuannya ini halaman 43 ya. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar bin al-Khattab
radhiyallahu anhu annahu dakhala 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fawajadahu yabki. Jadi diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar niku termasuk sahabat yang cerdik, yang setia membersamai Rasulullah, meriwayatkan satu cerita annahu dakhala 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fawajadahu yabki. Satu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Umar ketemu dengan Rasulullah, fawajadahu yabki. Beliau mendapati Kanjeng Nabi itu sedang nangis. Akhirnya faqala lahu ma yubkika ya Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Umar kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yubkika. Rasul, jenengan kok nangis? Apa gerangan yang membuatmu nangis wahai Rasulullah? Qala Ja'a Jibril alaihi salam wa qala li Inna Allah yastahyi an yu'adziba ahadan syabun fil Islam. Fa kaifa la yastahyi min syabin fil Islami ay ya'siyallaha ta'ala. Akhirnya waktu saat itu Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sih Rasul yang bikin panjenengan nangis? Kalau Bapak Ibu biasanya ditanya, "Napa Mbah kok nangis?" Biasanya yang bikin jenengan nangis napa? Dijiwit. Lu mosok yang dijiwit-jiwitan. Pak Pur terenyuh nek kakean order nangis. Ya Allah, tsunami rezeki. Apa yang membuatmu menangis wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umar, tahukah engkau kenapa aku nangis? Jibril barusan datang kepadaku. Wa qala li, dan kemudian Jibril berkata, Kanjeng Nabi, jenengan tahu enggak? Innallaha yastahyi an yu'adziba ahadan syabun fil Islam. Gusti Allah itu rasanya malu kalau ada satu orang muslim menyakiti sesama muslim. Coba jenengan bisa bayangkan, Allah itu malu kalau sampai ada seorang muslim menyakiti sesama muslim. Bahkan di dalam satu riwayat itu disebutkan salah satu keberkahan di dalam hidup kita, Bapak Ibu, adalah kemampuan menjaga perasaan sesama manusia, khususnya sesama muslim. Saya terus terang tidak ada muatan politik apa-apa, tapi lihat kelakuan orang-orang hari ini. Masa menghujat orang di depan televisi kok bangga? Masa menghujat orang lewat baliho kok bangga? Wong Gusti Allah saja yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi, izin kok.
Coba, satu orang mempermalukan orang lain itu bikin Gusti Allah kewirangan kok. Bikin Gusti Allah malu kok. Padahal kalau kita buka Bapak Ibu sekalian, di dalam hidup tanpa kita sadari, problematika hidup itu datang silih berganti, panjangnya episode persoalan di dalam hidup kita karena ketidakmampuan kita menjaga perasaan. Tapi kan kadang ada orang dibikin malu di depan umum, begitu itu senang. Ada nggak, Bu? Menang jenengan? Apa efek wargan? Aduh, atau ngantuk. Jam pinten iki? Sekedap malih rampung, Bu. Tak enak lek disindir. Boten napa-napa, sing penting wonten lendetan, Bu. Tapi ampun lendetan kere. Lagi kecegang. Coba. Ayo Bapak Ibu kita koreksi diri kita masing-masing. Ya. Bisa jadi persoalan di dalam hidup kita itu kadang ngomongnya ceplus begitu, tapi kan cabenya cabai pedes itu. Nah, kalau ngomong cabai setan rak wani ya, Bu. Direkam soalnya, Bu. Ya. Nek ngarane cabai setan, Bu. Cilik glidis panas. Gitu. Tapi kan ada orang tuh ngomong sitik, jarang ngomong, sekali ngomong gawekno jarem kok. Wonten mboten? Wadah kan? Wadah. Teko. Nggih. Aku kudu kireng. Coba dihitung kudu kireng wonten pinten? Paringi durpres mangke. Kudu kireng. 1, 2, 3, 4, 5. Lah iku kudu ngireng kabeh niku kowe. Aja ngesaki cabai setan niku. Oke. Jadi coba jenengan bayangkan, Kanjeng Nabi itu bisa nangis gara-gara Jibril cerita. Kanjeng Nabi jenengan pirsa mboten? Gusti Allah itu malu kalau ada seorang muslim menyakiti sesama muslim yang lain. Makanya kalau kita itu tidak bisa membahagiakan orang lain, minimal jangan menambah luka bagi saudara kita sendiri. Jadi jangan sampai. Gara-gara lisan, coba kita lihat di televisi. Gara-gara keceplosnya lisan, ada kejadian mutilasi. Gara-gara keceplosnya lisan, ada kejadian pembunuhan. Gara-gara keceplosnya lisan, berantem satu saudara dengan saudara yang lain. Kita tidak perlu protes banyak. Ayo kita koreksi kepada diri kita masing-masing. Jadi kan bisa praktekkan. Kalau di dalam hidup kita bisa menjaga betul perasaan orang lain, maka keberkahan hidup itu akan berlimpah di dalam hidup kita. Jangan sampai kalau kita tidak bisa membahagiakan orang, jangan kita menyakiti orang lain. Sebab apa? Gusti Allah saja malu. Tapi kalau kita lihat, ini musibah besar bagi umat manusia ketika kita lihat sesama sekarang Bapak Ibu. Sekarang kita mau cari apa sih Bapak Ibu? Saya kadang ini ngomong dari lubuk hati yang paling dalam hidup nih. Tak pikir-pikir saya mau nyari apa lagi Pak Madi? Makan 3 kali sudah bisa. Itu persoalan apa yang dimakan, persoalan syukur kita kepada Allah. Iya betul. Meh dolan duwe konco. Meh ngopi karek ngancurno. Apa iki? Water jug. Iya betul. Pengen semongko wis diuceki. Oh namu dires. Oh betul diuceki tadi. Oke. Coba. Apa yang kita cari di dalam hidup? Maka fakaifa la yastahyi min syabin fil islami ayyahsyallaha ta'ala. Tapi bagaimana mungkin ada seorang hamba maksiat tidak malu sama Gusti Allah?
Ketika kita menyakiti saudara kita, kita sedang menyakiti Allah. Siapa yang menciptakan? Gusti Allah. Maka kalau kemudian Allah saja malu ketika ada seorang muslim menyakiti sesama muslim, bagaimana seorang muslim tidak malu ketika dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin yang bagi lis-saghiri ayyastahya minallahi fadlan 'anil kabir. Kama qila, lakin yang bagi lis-saghir ayyastahya minallahi fadlan 'anil kabir. Ya. Tetapi seyogyanya bagi orang untuk apa? Lis-saghiri ayyastahya minallahi fadlan 'anil kabir. Kita malu dong terhadap persoalan-persoalan kecil, kita belum bisa syukur sama Allah. Sudah kakian minta. Kan orang di dalam hidup, kadang naluri kemanusiaan kita ini apa? Terhadap persoalan yang kecil kita belum syukur, tetapi ketika di dalam persoalan besar kita menuntut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita syukuri dari hal-hal yang kecil. Alhamdulillah jenengan minimal setiap Selasa bisa ngaos. Alhamdulillah sakit derekaken majelis kajian. Alhamdulillah masih bisa makan. Kita mulai dari hal-hal yang kecil sepele. Makanya sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu di majelis zawiyah ini, nikmat Allah yang sudah menjadi rutinitas kadang kehilangan sakralitasnya. Kita tidak bisa merasakan nikmatnya sehat ketika belum merasakan sakit. Kita tidak bisa merasakan nikmatnya sambal ketika belum dititipi setitik sari roti. Loh, Mas Bagas, roti Pak. Sari roti. Buyas, sehat. Ya sehat, Bu. Dulu ya, tolong nanti snack tahun depan, snack pekan depan tolong kasih sari roti. Suka keju apa isi kacang? Buyas, Mas Bagas senengane sing isi keju nopo kacang. Ya. Harus ngomong sariawan malah sari roti. Ya. Gitu? Coba Bapak Ibu, panjenengan spontan dengar Mas Bagas bisa ketawa riang. Hari ini sedulur-sedulur kita di rumah sakit, ada yang sepaneng nggak dapat kamar. Hari ini sederek-sederek kita yang sedang diuji sakit, untuk antri ke ICU nggak bisa karena penuh. Mau masuk ke IGD masih penuh. Untuk digerakkan ke kamar nggak bisa. Hari ini panjenengan bisa duduk, selonjoran, mbek mijeti dengkul. Ketok soalnya Bu Nono. Mboten napa-napa ya Allah. Jenengan sing mijet tapi kula kok sing nikmat gitu loh. Ya Allah, cek ayeme urip mbek mijeti dengkul ya. Ya. Porsi yang diberikan Allah itu sudah pas sekali. Saya nasihat buat diri saya dan juga ngajak kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Sebutkan satu hal, pertanyaan dan sekaligus panjenengan jawab kepada diri kita masing-masing. Coba kasih satu pertanyaan, apa yang panjenengan pengen tuntut dari Allah yang belum dikasih Allah? Coba jenengan ajukan pertanyaan itu, tapi tolong dijawab sendiri, apa yang mau kita tuntut dari Allah? Wong kita numpang di dunia ini gratisan kok. Gitu. Coba bisa kita bayangkan, panjenengan hari ini duduk di sini di zawiyah, alhamdulillah sehat, bisa jalan. Jenengan melaku yo gak ate koyok pengajian kula zaman cilik nganggo senter. Gitu. Kula kelingan diajak bapak saya.
ngaji ke tempatnya Mbah Juhar, ya, itu saya digendong sama bapak lewat Belik, Bu. Ngertos Belik? Belik itu kali Cili. Apa Pak namanya? Kali Gelis. Ya kali Cile. Ten gene ten gune kula jenenge Belik. Belik lho Bu, mboten Belek. Belik. Belik. Jadi Belik itu dia sungai kecil. Nah, dulu bapak saya itu ya apa? Oh, nek Kalen itu iya, kalau di tempat saya Kalen itu ndak ada airnya. Kalau Kalen itu tempatnya kecil, tapi kalau ada aliran air namanya Belik. Sing rodok mambu jenenge Belek. Oke. Bu Adios Perso tahu? Oh, dari terangan Bapak. Oke. Ya, kalau butuh penjelasan tambahan nanti sama Pak Pur ya, Bu. Coba bayangkan, Bapak saya gendong karena saya tidur. Nanti saya dibangunin sambil nyenteri karena nyari jalan. Saya masih ingat ya. Oke. Kalau nggak gitu dulu naik Yamaha bebek itu Pak. Yamaha bebek yang merah itu loh. Bebek merah tahun 80-an. Nah, nggak tahu, 70 tak. Oh, 2 tak. Ya, itu ngaji. Tuale ini pakai selendang saya itu. Soalnya apa? Tahu anaknya ngantuan. Ternyata ketemu di sini podo karo Pak Pur ternyata. Ya kan? Oke. Tapi biasanya sing ngantuan sing gampang mlebu Pak Pur. Bariku metu. Nah, ngene iki aku cuman wani karo Pak Pur. Itu saking apiane Pak Pur itu loh. Ngene iki nek bolo cedhak ra wani aku. Aku nek ra bolo cedhak cegat perapatan repot kan. Jak senggel karo Pak Pur. Ya, single badminton. Ya. Coba Bapak Ibu, ayo kita mulai hari ini. Silahkan panjenengan tanya satu pertanyaan sekaligus panjenengan jawab untuk diri kita sendiri. Kita mau protes apa sama Allah? Kita mau protes apa? Pak, duitku kurang, Pak. Jenengan duit kurang. Oksigen apa nanti totalan pinten tabung? Kita ndak totalan. Sedulur kita yang ada di rumah sakit sehari semalam itu kalau di total full ini yang berapa? Berapa Mas Eko? Enggak tahu ya. Kita enggak pernah totalan. Mas Bagas pernah totalan oksigen. Coba. Wis enggak totalan oksigen, turune ngowoh. Lu ngowoh itu nyedotnya rada boros loh Bu niku. Gitu. Ngowoh mboten Bu ya sih kok. Kita rada ngowoh gitu. Coba. Wis gak totalan, Cuk. Pak, kalau duitnya rotok kurang, oksigen kita nggak totalan, ya toh? Kita mendengarkan sesuatu tanpa alat bantu ante apa Pak June, Pak? Earphone ini. Coba ada sedulur kita hanya untuk bisa memfungsikan indera pendengaran dia harus pakai antena, gitu. Di saat kita protes, kita ndak uang kita kurang, Pak. Jenengan jalan, kesehatan panjenengan, kaki bisa nekuk, dengkul bisa nekuk, mata bisa melihat, nafas masih bisa oksigen karbon dioksida. Apa pernah kita totalan sama Allah? Tidak pernah. Jenengan mau, Pak, pulau banyak masalah Pak di dalam hidup. Bukankah kita melihat betapa banyak sedulur-sedulur kita yang jauh lebih besar masalahnya daripada kita? Pun apal pulau. Di rumah itu saya lihat berbagai macam orang, berbagai macam model, mulai yang kenal lama sampai yang baru kenal. Maka kalau panjenengan masih diberikan keluangan waktu bisa hadir di sini, coba lihat sedulur-sedulur, saya tidak bisa cerita. Tapi mereka hidup di ambang kematian karena sudah tidak kuat dengan beban hidup yang dia rasakan. Pak kulo ngeluh, Pak, cuman ngeluh diturokno waras. Ada orang, ada banyak saudara-saudara kita yang jauh tidak lebih beruntung daripada kita. Maka
saya berani mengatakan bahwa manusia tak sepatutnya protes terhadap Allah karena tidak ada satupun sebenarnya persoalan di dalam hidup kita kecuali kita sedang bermain-main dengan pikiran kita. Oke. Belum lama ada caleg datang ke tempat saya sharing-sharing. Mangke nek kula kalah pripun. Lah wong sampean urung tarung wis wedi kalah. Gitu. Nah, terus saya ini pripun? Saya ini gak usah nyalek. Nah, terus duitnya sumbang no masjid. Lah mangke kula mboten angsal posisi. Engko nek nyumbang masjid insyaallah untuk posisi dhuwur. Nek perlu tak angkat dadi muadzin. Lah kula sampai ngomong ngoten kok. Mundur teratur, Pak. Ya, saya bilang, jenengan belum ada pertanyaan, sudah cari-cari jawaban, belum melangkah kita. Kalau saya, sudah, hidup itu jalani apa yang hari ini kita jalani. Kita tidak tahu kok apa yang terjadi 1 menit ke depan kok. Kita tidak tahu kok apa yang terjadi besok hari kok. Gitu. Ibaratnya, hari ini saya masih bisa ngantor. Besok apa enggak saya dipindah? Itu persoalan lain. Gitu. Hari ini saya berada di sini. Siapa yang jamin pekan depan siapa? Siap. Kenapa? Semua digerakkan oleh sunnah. Makanya jangan sampai ketauhidan kita roboh hanya gara-gara persoalan duniawi. Coba, orang bengkerean, tukaran, main alusan. Oh, main alusan. Mulai yang main alusan, Pak. Sampai si main kasaran. Gitu. Hanya persoalan apa? Memperebutkan satu. Saya dicurati, iya Pak, aku jadi ini, wis karepmu, aku meh ngopi ning kantin. Ya. Jadi persoalan-persoalan di dalam hidup ini seringkali kita itu terlalu banyak protes atas kenikmatan-kenikmatan yang dekat. Kalau saya mengartikan sogir, hal yang dekat di depan mata kita, kita lupa. Tetapi kita melihat yang jauh. Ya Allah, enak rek tonggoku. Tapi dia lupa bahwa tonggone sing disawang enak, nyawang dekne enak. Lo pernah bingung no Pak? Kowe kok enak banget ya oleh, aku nyawang kue justru lu enak daripada aku pernah bingung. Sawang-sawangan, bersawang-sawangan, sawat-sawat. Nah gitu loh. Coba. Ya ada Pak. Sekali latihan ketauhidan kita diantaranya adalah berhenti menginginkan apa yang dimiliki oleh orang. Berhenti iri apa yang ada pada orang. Berhenti meratapi nasib kita. Sebab apa? Tak satupun satu hal di dalam hidup kita yang perlu kita ratapi. Dan terus tugas kita nopo? Sudah. Tugas kita jalan. Menjalankan kebaikan. Yang wajib kita tunaikan, yang sunnah kalau bisa diistiqomahkan, istiqomahkan, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik, sama masyarakat baik. Persoalan yang nata siapa? Gusti Allah. Ngeluh Pak, sare. Ngeleh Pak, dahar. Ngopi Pak, ngozawiyah. Teh Pak, ngene Pak Madi. Buka open dosa Pak. Jadi ayo kita sama-sama kita mengoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita. Sebab nopo Bapak Ibu? Sebab kerumitan di dalam hidup kita bisa jadi itu berangkat dari pikiran-pikiran kita yang terlalu rumit menjalani kehidupan itu. Ada teman saya bilang, Pak, engkau September kita ada di mana? Saya bilang saya ada di mana-mana. Engkau nek dipindah piye Pak? Yo dipindah yo melu pindah. Engkau nek ngene piye Pak? Yo wis jalani saja. Ya, Suwanti seperti Mas Eko itu. Kudus, oke, plat KB. Bang Sri, plat KC. Bariku Mak Jogang langsung di Jati Ngaleh kan enggak tahu Mas. Iya tak? Coba. Kawan saya ada dimutasi begini, siap. Begitu dipindah begini, siap. Ternyata apa? Ternyata ketenangan itu saat kita ridho terhadap realitas kehidupan yang kita jalani.
Tetapi kalau yang terjadi itu sebaliknya, Bapak Ibu, wah aku ketok ingin harus ngono, ketoke begini, harus begitu. Maka disitulah sesungguhnya kita sedang menghadirkan kerumitan-kerumitan di dalam hidup kita. Nggih? Bisa difaham nggih Bapak Ibu nggih? Kama qila la taghtarru bid dunya falaisat hiyal baqiyatu. Jangan terpedaya oleh dunia. Falaisat hiyal baqiyatu, karena tidak ada dunia yang abadi, tidak ada dunia yang kekal. Bapak Ibu, yuk dari nasihat itu kita sama-sama menghayati. Adakah urusan dengan dunia yang bisa memberikan kepastian kita? Nggak pernah ada. Selama hidup kita bergantung kepada teman kita, maka di situ kita sedang menginvestasikan kekecewaan. Ketika hidup kita bertumpu kepada atasan kita, pada saat itu kita sedang nyelengi kekecewaan. Ketika hidup kita selalu bergantung kepada orang, maka pada saat itu kita sedang menabur benih-benih kekecewaan. Sebab apa? Tidak pernah ada persoalan duniawi yang bisa memberikan kepastian kepada kita. Yang memberikan kepastian kepada kita adalah ketauhidan kita bahwa Allah yang akan menentukan segalanya yang terbaik bagi kita. Titik. Nggih. Dengan kok wajah itu kita tiba-tiba sendu niku sedih, ngantuk, ngelih napa-napa Bu. Ya, berarti kekenyangan iki awet mau rak mlebu-mlebu Bu. Maka la taghtarru bid dunya falaisat hiyal baqiyah. Ya. Jadi jangan terpedaya oleh urusan duniawi, karena urusan duniawi itu tidak pernah ada yang memberikan kepastian. Ya. Cuman kan kadang nggak begini, ada orang santai bro, urusan santai, dekengan pusat. Iya nek saiki dekengan pusat, sesuk urung mesti ning pusat. Santai bro, channelku akeh. Iya nek channelmu sesuk isih nok kono. Iya nek isih urip kok puasa deh Pak Bro. Kita efek sari roti. Mas Bintang, saya order pekan depan. Ya. Khusus tak wek Mas Bagas. Kasih plastik yang besar ya. Mau tak tambahin semongko. Ya. Tidak bisa Pak. Ini diam-diam sebenarnya yang saya sampaikan ini nasihat yang mendarah daging di dalam diri saya. Bahkan bagi bapak saya itu sudah jadi ideologi. Kamu meh ngandelin sopo, itu kalimat. Ya, Pak, kalau kita tidak dekat sama pimpinan nanti begini. Nah, kenapa? Yang bisa memastikan kehidupan kita itu adalah keyakinan kita terhadap Allah dan usaha maksimal kita dengan kebenaran, dengan kebaikan. Titik. Ya. Kalau kita kemudian sudah menjadi orang yang jujur, jadi orang yang komitmen, jadi orang yang konsisten terhadap kehidupan kita, persoalan orang kemudian tidak senang sama kita. Pekan kemarin kan saya sampaikan, jangankan kita yang tidak sedang jadi orang baik pun bisa menjadi buruk di mata orang lain. Gitu loh. Ya. Saya merasakan sendiri Pak. Saya merasakan sendiri 4 tahun bagaimana kejadian itu kemudian. Saya bilang sama istri saya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya ikrar di depan istri saya. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku bukan di tangan dia. Tapi di mata Allah. Hilang-hilang dia. Coba Pak ya. Sampai saya bilang, aku ini perasaan yo. Berusaha tidak pernah nyakitin orang. Tidak pernah nyalain orang. Tidak pernah ini. Tapi apa yang terjadi? Setan bisa datang dari manapun. Saya bilang hak.
Aku sholat, aku ibadah, aku bisa hidup, aku bisa mati, bukan di tangan orang, tetapi lillahi rabbil alamin. Itu ketauhidan yang harus mendarah daging di dalam. Supaya apa? Kita berjalan harus tegak, Bapak Ibu. Cek lemar, tapi ya lambo suram masa depan. Tapi ya, lah yo, urep leda, leti gini. Lah sik semangat urep tak lah piye-piye. Lah uripe dhewe kok takok wong liya. Apa itu, Pak? Matesu. Madesu masa depan. Kok koyo canom ae Pak Pur. Saya kemarin tilik anak saya di pondok itu karena sedang sakit. Saya dapat istilah PPS. Pura-pura sakit. Oh, wah, jadi ternyata ada modus anak itu kadang ini males ngaji, males qiyamul lail jam 2 ini. Kenapa? Ya sakit. Ternyata modus PPS, pura-pura sakit. Ternyata Pak pun tidak mau kalah. Madesu, masa depan suram. Yang ti penapal madesu, masa depan suram. Nggih, bejeng subuh Pak Pur. Tegak. Ya. Tidak boleh kita kemudian lembek, tidak boleh kita itu kan sudah disindir sama Allah kemarin. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Oke? Maka karena tidak ada yang bisa memberikan kepastian, jangan hidup bertumpu pada duniawi. Loh Pak, apa itu berarti kita tidak butuh dunia? Bukan. Kita butuh dunia. Kita butuh untuk memenuhi kecukupan kebutuhan kita. Tetapi jangan sampai itu menjadi ideologi di dalam hidup kita bahwa uang adalah segalanya, jabatan adalah segalanya, channel adalah segalanya, network adalah segalanya. Saya bilang uang, channel, materi ini dan sebagainya adalah bagian dari nikmatilah, tapi jangan engkau jadikan sebagai tumpuan. Ad-daru darul akhirah. Rumah kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Fajaddid a'malal khairi, maka terus tingkatkan, terus perbarui amal kebaikan kita, wa ta'awwad alaihi, dan jadikan kebaikan itu sebagai kebiasaan di dalam hidup kita. Maka tugas kita hidup ini cukup berusaha menjadi orang baik. Cukup menjadi orang yang bisa memberikan kebaikan. Gitu. Makanya, ayo fajaddid a'malal khairi wa ta'awwad alaihi. Tingkatkan terus amal kebaikan kita dan jadikan amal kebaikan itu sebagai kebiasaan di dalam hidup kita. Kama kila, sebagaimana disebutkan dalam syairan. Abna'u ashrin tawasaw al khaira fima bainakum. Fal khairu la syakka adatan minas syuhuri qadbana. Abna'u ashrin. Anak-anak yang sudah umur 10 tahun. Ya. Tawasaw al khair. Tawasaw al khaira fima bainakum. Berikan wasiat kebaikan kepada mereka. Anak ajari. Kita lagi di surat apa, Bu? Luqman. Ajari anak unggah-ungguh, ajari anak kebaikan, ajari anak kenal dengan masjid, ajari anak kenal dengan Allah, ajari anak supaya rajin ngaji. Fal khairu la syakka adatan minas sughri qadbana. Fal khairu, maka kebaikan itu la syakka adatan minas sughri qadbana. Tak bisa diragukan lagi bahwa kebaikan itu adatan minas sughri, harus dimulai dari sejak kecil. Qadbana, yang itu harus mulai ditumpukan, dibangun dari sejak dia kecil.
Jadi tidak bisa kalau tiba-tiba anak diajari tata kerama ketika sudah lulus kuliah. Tidak bisa, Pak. Ya, maka terhadap anak-anak yang umur 10 tahunan, nasihatilah dengan kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan itu biasanya tak diragukan lagi akan menjadi kokoh ketika dimulai dari kalau yang kemarin kajian kita surat Luqman, saya sampaikan bedanya didikan saya dengan didikan anak modern. Kalau didikan generasi saya, apalagi generasinya yang tiang-ti, jiwet cilik, sandale diuculi, dikaplok ya Pak. Sandal munggah Bu, nek wis munggah pripun Bu? Nah. Tetapi anak sekarang, guru mau keras sedikit, takut Komnas HAM, Komnas Anak. Tapi kalau sekarang anak sudah tidak punya tata krama dengan orang lain, kita mau nyalahin siapa? Kalau generasi dulu kan tidak. Kita melakukan kesalahan, dihukum sama guru. Lapor sama orang tua, tambahin sama orang tua. Tidak ada cerita, leres badan Bu? Tidak ada cerita kok kita lapor sama guru, lapor kepada orang tua, langsung orang tua sama guru duel di halaman. Kan tidak ada. Ya badan? Nggak tahu kalau Pak Bodek cilik. Aman. Tapi Pak gurunya sih wedi. Sekolah porotan ini. Abna'u ishrina jaddu wastaghnimu syababakum. Ya abna'a ishrin, wahai anak-anak yang umur 20 tahunan, bersungguh-sungguhlah, wastaghnimu syababakum, manfaatkan masa mudamu. Madama ghasana syab apa itu? Ba syabaibah lakum rotobaroyan. Wahai anak-anak yang umur 20 tahun, bersungguh-sungguhlah, manfaatkan masa mudamu ya, selama semangat kemudaanmu itu masih ada, harus rotobaroyan ya, harus terus basah, harus terus dipupuk ya, menjadi royan, satu semangat. Jadi anak umur 20 tahun itu kalau sudah tidak punya masa depan, kalau 20 tahun itu kemudian masa 20 tahun itu kemudian sudah tidak dimanfaatkan untuk berprestasi, ya sayang. Jadi syair-syairan ini menceritakan yang umur 10 tahun ajari kebaikan, yang umur 20 tahun konserius, manfaatkan masa mudanya dengan baik. Ya ibnas salasin, wahai yang sudah umur 30 tahunan, badir bil mata biqoriban ta'til munaya baghtatan wa tuhrimu al imkan. Wahai yang sudah umur 30-an tahun, badir bil mata qoriban, bersegeralah untuk memperbaiki diri. Sebab apa? Ta'ti al munaya baghtatan wa tuhrimu al imkana. Sebab kematian bisa datang baghtatan. Baghtah itu artinya dadaan. Wa tuhrimu al imkana, dan tidak mungkin bisa ditunda lagi. Ya, sekarang kalau urusan kematian tidak nunggu 30, nggak nunggu 40 gitu. Gitu. Bahkan ulama-ulama dulu itu umur 30-an tahun itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai ada penelitian, orang yang rajin menulis kitab itu biasanya umurnya do pendek. Niku sing ngaji kitab, sing nulis kitab. Nek sing ngaji kitab muga-muga umure panjang. Amin. Allahumma amin. Sing ikhlas to Pak, amin ya. Jadi yang umur 30 tahun badir bil matab, bersegeralah untuk matab,
memperbaiki diri. Sebab apa? Sebab kematian itu bisa dadaan kapanpun, wa tuhrimu al-imkan, dan tidak mungkin lagi bisa ditunda lagi. Pesan buat yang umur 30 tahun. Wa anta madza udhruka al-yawma yabnal arba'in, wahai engkau yang sudah umur 40-an tahun. Pak Made, kita Pak Made. 40 tahun ini, yang 40 tahunan siapa? Pak Made, saya, Pak Wawan, Mas Andri, Mas Bagas. Mas Bagas berapa? Wahai engkau yang berumur 40 tahun, madza udhruka? Apa halanganmu? Apa persoalanmu? Qad balagta ashuddaka fastabik ilal ihsan. Qad balagta ashuddaka. Engkau telah sampai pada usia yang sudah mulai asyuddah, lemes. Beda sama running man. Nah, kalau 40 tahun masih lari, ya running man. 40 tahun masih badminton, Mas Andri. Pak Wawan masih goes. Saya lolo di teras. Lolo di teras ngancani tamu ngombe kopi. Bagi tugas ya, Pak. Jenengan sing obah awake, aku tak sing obah pikirane. Tapi aslinya podo sehat ya. Kok podo sehat ya. Pak Made belum punya uban loh, luar biasa. Ya. Saya udah ada belum. Biasanya sing ngitung anak saya itu. Loh, ubannya tambah lagi katanya kan. Ternyata sudah ditegur. 40 tahun, madza udrukal yaum? Apa persoalan hari ini? Qad balagta ashuddaka, engkau sudah sampai pada level di mana tenagamu tidak lagi seperti dulu. Balagta asyuddah, engkau telah sampai pada tingkat kepayahan. Makanya saya cerita sama Pak Made, ya Allah, saya sekarang nyetir di tol, Pak. Nyetir di tol niku, apalagi kalau malam, maka sepanjang jalan hanya nunggu rest area ke rest area. Karena setiap rest area tidur. Setiap tidur 1 jam. Lah tutupnya kapan? Saya itu pernah perjalanan paling melelahkan. Acara di Malang sekeluarga, pulang habis habis Isya jam 8. Sampai Semarang jam 7 pagi, Pak. Kenapa? Setiap rest area, alhamdulillah, bismikallahumma ahya wa rest area tidur. Saya baru nyadar, ya Allah, umur sudah 40 tahun, tidak kayak waktu saya masih 30-an. Ternyata apa? Ditegur, qad balagta ashuddaka fastabik ilal ihsan. Engkau sudah capek, engkau sudah letih. Maka apa? Fastabik ilal ihsan. Maka berkompetisilah dalam kebaikan. Ini rahasia yang nanti ketika kita acara puncak tanggal 9 akan saya sampaikan profil Zawiyah Al-Azhar itu tentang sejarah kenapa dulu Allah yarhamu Mbah Maimun Zubair kemudian memberikan pesan kepada saya 40 tahun. Fastabik ilal ihsan, saatnya 40 tahun untuk terus berkompetisi, fastabikul khairat, melakukan kebaikan. Abna al-khamsin, wahai yang umur 50. Yang 50 boleh ngacung? Pak Saban ya. Sepantaran buatan kali Pak Latif. Oh, berarti nanti Pak Latif ikut yang 60-an ya. Oh, 50 ke atas ya. Tapi tidak sampai 60. Abna al-khamsin. Ini nanti dikoreksi di sini, saya tidak usah ngasih instruksi ngacung. Ya. Mas Bagas dari tadi tidak berani ngacung kok. Mau ikut yang berapa, Mas? Yang 7 tahun tidak masuk, Mas, belum balik itu. Abna al-khamsin, wahai yang berumur 50 tahun, hadza waktu ruju'i aniz zalal. Ini saatnya 50 tahun untuk ar-ruju' aniz zalal. Rujuk, kembali kita mengevaluasi az-zalal, kesalahan-kesalahan kita. 50 tahun waktu yang tepat untuk melakukan koreksi diri. Falaisa ba'da ziyadati syata siwan nuqson.
Karena umur tidak pernah ada cerita akan bertambah. Umur itu ya berkurang. Ya seperti kita naik taksi. Jenengan naik taksi dari sini ke Simpang 5, mau tidur, mau melek, mau ngowoh, mau ndak ngowoh, argonya tetap sama mboten? Apa ada cerita mau aku mau total nopo? Lah aku turu kok. Iku kira-kira jenengan kira-kira drivernya kok Mas Bagas diapakno Mas? Obat Batam. Wani Mas. Ya, tidak ada orang itu ceritanya falaisa ba'da ziyadati syata siwan nuqsan. Tidak ada orang itu umurnya bertambah, pasti berkurang. Bagi yang 50 tahun, waqta hadza waqtur ruju'i aniz zalal. Ini waktu untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan. Abna as-sitin, wahai yang berumur 60-an tahun. Kunu minal mununi ala hadrin. Jadilah orang yang senantiasa waspada. Kunu minal mununi ala hadrin. Jadilah orang yang waspada terhadap munun, datangnya kematian. Sekalipun kematian itu tidak pandang umur, tapi nek sampun umur 60 tahun, kunu minal mununi ala hadrin fama ahada qattun yu'ti minal mununi amanun. Tidak ada satupun orang yang dalam urusan kematian itu merasa aman. Apa yang kita minta? Ya Allah, Allahumma rzuqnal istiqamata fi hayatina wa husnal khatimati fi wafatina bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kapan kita kapungkasan bi husnil khatimah. Amin Allahumma amin. Kalau tutup no kedik sudah tinggal dikit supaya nanti kita ini soalnya umurnya baru 60 tahun. Udah sampai 100 sok niki kok. Yang 60 tahun jadilah orang yang senantiasa waspada terhadap datangnya kematian, karena tak ada satupun orang yang dalam urusan kematian merasa aman. Abna as-sab'ina, wahai orang yang berumur 70 tahun, ashabas syaibi wa ma baqiya lizzar' illa hasaduhu wa yansyurud diwan. Wahai yang umur 70 tahun, ya, ashabas syaibi wa ma baqiya lizzar'i illa hasaduhu. 70 tahun ashabas syaib. Ya, ini orang-orang yang sudah beruban. Tapi saniki uwan iku umur 30 tahun iku wis uwanan. Malah ono cak SD niku malah wis uwanan. Iku kira-kira nek cak SD itu kira-kira karena mikir apa salah minyak rambut? Minyak rambut. Malah aman kayak Pak Pur bekonang itu kan pakai minyak jelantah. Iya Pak ya. Minyak kelentik. Gitu. Kalau di bekonang pakainya minyak jelantah ya Pak? Netral. Oh netral. Bris. Ya. Wahai yang umur 70 tahun, ya orang yang sudah pada beruban. Tidak ada lagi kesempatan wa ma baqiya lizzar'i illa hasadu. 70 tahun itu waktunya kita panen. Tidak ada lagi waktu kita nanam. Makanya doa kita, ya Allah nanti kalau kita sudah sepuh, sudah tua, pengennya apa? Sudah manen. Anak datang, wadimor datang. Ada yang bawa wadimor, ada yang bawa BHS, ada yang bawa baju koko. Pak, niki Pak, senenganin jenengan, saya masih ingat. Kalau bapak saya nganter ke mbah saya, dibelikan lapis legit yang cap sapi nih kok. Lapis legit ini Pak, cap sapi nih kok. Makanya sampai sekarang tuh kalau saya lihat lapis legit cap sapi itu Pak, ngeleng no zaman semonten. Apa? Oh niki saya, mereknya niki saya Pak. Buatan Dr. Tirton. Sampai komplit Pak. Pernah kebakaran. Oh pernah kebakaran. Belakangnya Panti Wiloso. Oh. Ada yang mau pengen jadi reseller? Ya. Bagas. Mas Bagas? Ada sari roti sama Mas Bintang nanti. Lapor sama Bu Bintang nanti. Ya, betul niki saya Pak. Coba, wahai yang umur 70 tahun yang sudah pada beruban ashabas syaiq
wa ma baqiya lizarin. Jenengan tidak punya lagi waktu untuk nanam. Ini adalah waktunya untuk panen. Gimana supaya nanti 70 tahun kita panen, anak kita tanam sekarang, anak kita rabuk sekarang. Sebab nopo? Sebab kalau jenengan tuyuk-tuyuk jalan sing nuntun. Siapa yang nuntun kalau bukan? Makanya kalau lihat di film Misteri Ilahi ini, ya Allah, ketika anak cilik digedekno, gede-gede, giliran diminta untuk ngerawat ibunya, malah semuanya pada punya alasan untuk menghindar. Sudah solusinya apa? Ditaruh di panti jompo. Iku dek kiro-kiro, kalau bisa nangis nggak bu orang tua itu? Nangis. Maka 70 tahun. Wonten sing 70 tahun sini? Belum. Dereng wonten nggih. Nah, yang 70 tahun waktunya untuk panen, maka supaya kita bisa panen mulai dari sekarang. Yuk, kita rabuk, kita mes, kita kasih pupuk agar kelak nanti kita panen. Ya benas zamanin. Ya. Ya benas zamanin, wahai yang sudah umur 80 tahun. Qul li fid dahri madza tantadir. Katakanlah kepadaku fid dahri, di dalam lubuk hatimu, madza tantadir, apa yang kau tunggu lagi? Qad hana waktu rahilika wa syalatir rukban. Qad hana waktu rahilika, telah tiba waktumu kembali kepada Allah. Syalat ar-rukban, apa? Keretanya siap-siap naik. Syalatir rukban, itu maksudnya apa? Kalau sampai masih punya bonus 20 tahun menjadi 80, itu artinya bahwa kendaraan itu sudah siap-siap, maka bergegaslah ben ora ketinggalan kereta. Ya? Abna atis'ain, wahai yang umur 90 tahun, ya. Fawwaz abna atis'ina fawwaza. Kok ada alifnya nih apa? Kok ada alifnya ini? Kok ora fawwizu kot katab tatauqi'akum, wahai yang umur 90 tahun, menangkan kehidupanmu. Qad katab tatauqi'akum, engkau telah menulis tanda tanganmu. Apa? 90 tahun, apa yang kita tanam bertahun-tahun sebelumnya, kita telah sign, kita telah beri tanda tangan. Ya, maka menangkan pertandingan itu. Min rabbikum bil isabati haqqan bil ghufron. Engkau telah menuliskan tanda tanganmu dari Tuhanmu untuk mendapatkan pahala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika sampai orang itu dikasih bonus 90 tahun, perbanyaklah istighfar agar ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ya benal mi'ah, wahai yang umurnya ratusan tahun, ana waktuka wa ma baqiyalaka min amalin. Ini ana waktuka, telah tiba waktumu dan tidak ada lagi waktu atau kesempatan untuk beramal. Kenapa? Orang kalau 100 tahun umumnya sudah uzur. Tidak ada lagi waktu untuk beramal illa tawajjuh ilallahi fis sirri wal i'lan. Ya, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali mantep kepada Allah fis sirri wal i'lan, baik dalam keadaan kita membangun semangat, ya, sirri wal i'lan, secara rahasia maupun secara lahiriah. Apa maknanya? Maknanya adalah lakukan zikir sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, qad hana waktu rahilika, telah tiba waktu kepergianmu. Fakum tajahhaz lisafar, maka berdiri dan bersiaplah untuk melakukan perjalanan. Wa hasiliz zada, dan siapkan atau raihlah sangu terbaik. Wa illa, jika tidak kau siapkan bekalmu, tabqa alaihin nadaman, maka engkau akan menyesal selamanya. Nauzubillah summa nauzubillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم بارك لنا في أمورنا وفي عمرنا وبارك لنا في رزقنا ومعيشتنا وبارك لنا في تعليمنا وتعلمنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في مجلسنا وبارك لنا في علومنا وفي مذاكرتنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.